Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Bu Aisyah. Kangen ya? Nah, langsung saja untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk salah satu bisa memimpin doanya. Alhamdulillah. Untuk presensi Ibu sampaikan linknya di akhir pembelajaran ya anak-anak, karena kita kan sekarang sudah mulai menggunakan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, langsung saja. Hari ini kita akan belajar mengenai materi hikayat. Ada yang sudah tahu hikayat itu apa? Sebentar, Ibu akan share dulu materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah masuk ya materinya? Nah, sembari membaca materi, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hikayat adalah, ayo ada yang tahu hikayat itu apa? Yuk coba, Dinda. Nah, hikayat merupakan suatu karangan prosa fiksi yang identik dengan kemelayuannya. Seperti itu. Kemudian ada yang bisa menambahi. Nah, jadi kalian sudah tahu ya apa itu hikayat. Kemudian sekarang Ibu tanya kepada kalian, apakah di daerah kalian ada sebuah cerita yang dimana cerita itu berisi tentang asal-usul dari daerah kalian? Tentunya ada ya. Nah, seperti di daerah asal saya, yaitu Gua Kiskendo, itu merupakan sebuah daerah yang berasal dari cerita zaman dahulu di mana di sebuah kerajaan terdapat dua panglima, yaitu Subali dan Sugriwo. Nah, Subali dan Sugriwo itu berperang menjemput sang permaisuri untuk dikembalikan ke kerajaannya. Namun di akhir cerita itu salah satu dari Subali dan Sugriwo itu kalah dan mengeluarkan sebuah darah, dan kemudian saya memang tidak tahu cerita pastinya, tapi memang itulah asal-usul dari daerah saya. Nah, Ibu pastikan di daerah kan pasti ada sebuah cerita seperti itu. Mengapa Ibu mengambil contoh cerita dari daerah kalian? Karena teks hikayat itu hampir seperti cerita-cerita yang kita pernah dengar dari SD maupun masa kecil kalian. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik hikayat. Banyak sekali hal yang akan kita pelajari dari hikayat ini, namun kita akan kupas satu persatu seperti itu ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah nantinya kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam isi hikayat. Kemudian kalian mampu menceritakan kembali teks hikayat yang dibaca baik secara lisan maupun secara tulis. Nah, langsung saja Ibu akan jelaskan mengenai karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat itu ada 6. Yang pertama adalah yang paling kita ingat, yang paling mudah kita pahami adalah istana sentris. Apa itu istana sentris? Istana sentris adalah menceritakan kerajaan, menceritakan raja, istrinya, keluarganya, baik panglimanya, dan kemudian atau menceritakan hulu balang dan perdana menteri. Ibu jelaskan. Cerita hikayat itu biasanya berisi tentang sebuah cerita yang berlatar belakang kerajaan, sebuah cerita yang mempunyai seorang raja, seorang permaisuri, dan seorang patih atau panglima, seperti itu. Jadi seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, cerita asal-usul Gua Kiskendo itu merupakan bisa disebut juga sebuah hikayat karena menceritakan sebuah kerajaan, seperti itu. Nah, kemudian karakteristik yang kedua adalah anonim. Jadi hikayat itu merupakan cerita milik bersama, karena sebuah cerita hikayat itu merupakan cerita yang tidak ada pengarangnya, seperti itu. Jadi dari zaman dahulu hikayat itu merupakan karangan yang milik bersama, tidak ada hak ciptanya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah cerita hikayat memiliki karakteristik tokohnya itu
memiliki kemustahilan. Jadi kemustahilan atau kekuatan. Jadi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita hikayat itu pastilah memiliki sebuah kekuatan, atau cerita di dalam hikayat itu adalah cerita yang mustahil kita alami di masa sekarang, seperti misalkan ada gajah yang bisa berbicara, atau gajah yang mampu memahami apa yang manusia pikirkan seperti itu, atau gajah yang mampu melawan atau membantu manusia dalam berperang seperti itu. Nah, cerita-cerita tersebut merupakan cerita yang mustahil kita alami atau kita lihat di zaman sekarang. Kemudian tokoh-tokohnya pun juga memiliki kekuatan, seperti tadi Subali dan Sugriwa berperang memiliki kekuatan, atau seorang binatang yang memiliki kekuatan khusus seperti itu. Nah, yang ke berapa tadi? Ini udah yang ketiga ya. Nah, yang keempat adalah cerita hikayat ini disebarluaskan secara lisan, dari mulut ke mulut oleh masyarakat zaman dahulu. Karena zaman dahulu itu tidak ada media tulis seperti zaman sekarang. Namun memang zaman sekarang cerita hikayat itu bisa kita cari di mana saja, di internet juga banyak. Nah, kemudian yang kelima adalah cerita hikayat itu memiliki karakteristik adalah fantastis atau statis. Fantastis di sini adalah cerita hikayat itu selalu cerita yang berlebih-lebihan. Seperti yang cerita ini, karakteristik ini berhubungan dengan karakteristik yang nomor berapa tadi, yang tokohnya memiliki kekuatan. Jadi di dalam cerita hikayat pastilah ceritanya adalah cerita yang sangat berlebihan, yang dilebih-lebihkan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah cerita hikayat itu memiliki karakteristik apa? Sudah dibacakan? Ada yang bisa melengkapi apa yang Ibu jelaskan tadi? Yuk, nanti akan Ibu beri poin. Nah, benar sekali. Jadi yang keenam adalah ya benar. Nah, kemudian setelah apa yang Ibu jelaskan kali ini, adakah yang ingin ditanyakan? Yuk, kamu tanya apa? Jadi, ya, untuk karakteristik hikayat ini, apakah memang ada 6 ini? Memang jika apa tadi salah satu tidak ada, apakah tidak bisa disebut hikayat? Jadi ketika ada sebuah teks hikayat tidak memenuhi 6 dari karakteristik ini, tetap bisa dinamakan hikayat, karena cerita hikayat itu adalah cerita yang fleksibel. Ketika ada sebuah cerita yang menceritakan sebuah kerajaan, namun memang kerajaannya tidak memiliki kekuatan khusus, atau peristiwa yang masih wajar, itu tetap disebut cerita hikayat. Nah, Ibu sudah share mengenai contoh cerita teks hikayat, bisa dibaca dulu. Kemudian Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Apakah sebelum kita melanjut ke penugasan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Nah, Ibu minggu depan setelah ini akan memberikan materi selanjutnya mengenai teks hikayat, yaitu kita pertemuan selanjutnya akan mempelajari mengenai unsur-unsur intrinsik hikayat, mempelajari mengenai nilai-nilai hikayat, kemudian mempelajari mengenai mengenai bagaimana kita mengenai teks hikayat. Kemudian pertemuan terakhir kita akan praktek. Seperti itu ya. Nah, silahkan dibaca dulu teks hikayatnya. Kemudian setelah membaca teks hikayat tersebut, kalian tentukan dari teks hikayat tersebut sudahkah memenuhi kriteria dari 6 karakteristik tersebut. Jika sudah, nanti Ibu akan silahkan kalian bisa membagi kelompok menjadi 5 kelompok atau 4 kelompok. Kemudian pelajari apa yang sudah sampaikan Ibu tadi, pelajari materi selanjutnya yang akan kita bahas untuk minggu depan. Kemudian setelah setiap kelompok mempelajari semua dari materi yang Ibu sampaikan tadi, nanti akan Ibu share materinya. Selanjutnya, sudah ya? Sudah paham dengan apa yang Ibu tugaskan? Jadi, yang pertama, kalian nanti akan membagi kelompok menjadi 4 atau 5 orang, kemudian 1 kelompok. Kemudian
ibu akan share materi untuk selanjutnya. Kita akan belajar teks guide, namun kita akan lebih mengupas lebih dalam lagi. Setelah itu kalian pelajari di rumah, dibaca materinya. Pertemuan minggu depan kita akan sedikit membahas, ibu akan ada kuis mengenai materi hikayat ini. Dan pertemuan selanjutnya kalau memang waktunya mencukupi, kita akan praktek. Ya, sudah paham ya? Nah, tidak terasa sudah waktunya untuk saya undur diri, untuk kita jumpa lagi minggu depan. Nah, silahkan bisa dipimpin lagi berdoa. Alhamdulillah, semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bisa kalian ambil manfaatnya. Apa yang sudah ibu sampaikan hari ini silahkan diulangi lagi di rumah, dipelajari lagi. Jika memang ada yang belum dipahami, silahkan bisa menghubungi ibu. Ibu siap selama ibu bisa membalas ya. Kemudian jaga kesehatan, karena kita masih berada di masa pandemi ini. Jangan pergi-pergi jauh, tetap pakai masker, cuci tangan jangan lupa, kemudian jaga jarak. Nah, selanjutnya kita harus berdoa semoga pandemi ini segera selesai. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensinya diisi, ibu tunggu sampai jam 12 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.